mempresentasikan tugas besar mengenai analisis posisi antena AIS untuk misi pemantauan kapal satelit SAR Mikro 8. SAR Mikro 8. Untuk pendahuluannya, AIS atau Automatic Identification System adalah sebuah sistem yang mampu menyediakan informasi kapal dan mengirimnya dari kapal ke kapal maupun dari kapal ke darat melalui stasiun penerima menggunakan gelombang radio secara otomatis pada channel 87B dan 88B. Modulasi GMSK dengan kecepatan data 9,6 kbps. Kemudian satelit penginderaan jauh SAR atau Synthetic Aperture Radar saat ini umumnya mengorbit rendah melalui kutub yang dapat diakuisisi datanya setiap saat tersinkronasi matahari, siang atau malam, mengumpulkan data amplitudo dan fase dari permukaan bumi yang dilaluinya. Data AIS ini nantinya akan digunakan untuk mengakuisisi data kapal-kapal yang terdeteksi oleh muatan SAR. Kombinasi dua data ini bisa digunakan untuk memetakan dan mengidentifikasi kapal guna mengurangi illegal fishing dan tindak kejahatan di laut. Untuk dapat digabungkan dengan data SAR, antena AIS harus memiliki wilayah sapuan yang sama dengan sapuan antena SAR. Di Indonesia sendiri terdapat satelit 8A2 dan 8A3 yang membawa muatan SAR dan juga AIS. Meskipun satelit tersebut saat ini bisa menerima banyak data AIS, masih banyak data yang mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan karena adanya saturasi di lokasi dengan jumlah kapasitas kapal yang besar dan karena kualitas transmisi yang dihasilkan kapal kurang baik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan penempatan posisi antena AIS yang optimal untuk satelit 8 SAR. Posisi antena yang dicapai adalah yang pertama yaitu posisi antena yang bisa menerima sebanyak mungkin data AIS di sekitar orbit satelit, kemudian mempunyai kesamaan waktu antara data AIS kapal dengan waktu saat kapal tersapu oleh SAR. Terus yang ketiga itu posisi antena yang mungkin bisa mengurangi terjadinya collision sinyal AIS yang diterima oleh satelit. Kemudian metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah melakukan simulasi penempatan antena AIS pada beberapa posisi dengan menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunaknya itu MMANAGAL sesuai dengan ketentuan Organisasi Maritim Internasional atau IMO. Antena AIS di kapal adalah antena vertikal dengan pola radiasi omnidirectional. Asumsi pemasangan antena di satelit adalah antena monopol dengan beberapa posisi penempatan antena, kemudian dilakukan simulasi pola radiasi. Penempatan pertama itu satu antena mengarah ke titik pusat bumi atau nadir pointing sejajar dengan sumbu Z. Terus yang kedua di sini ada satu antena sejajar dengan arah pergerakan satelit atau sejajar dengan sumbu Z, sumbu X. Terus yang ketiga ada antena dengan posisi tegak bersumbu arah pergerakan satelit yaitu sejajar dengan sumbu Y, dan yang terakhir itu ada antena dengan posisi 45 derajat terhadap sumbu X dan 45 derajat terhadap sumbu Z. Kemudian masuk ke perhitungan mean margin. Perhitungan dan analisa mean margin dipengaruhi oleh parameter komunikasi pemancar dan penerima seperti daya keluar pemancar, penguatan dan pola radiasi antena serta lainnya seperti free space loss dan EB per N0 yang digunakan. Free space loss adalah rugi-rugi ruang bebas yang dipengaruhi oleh jarak stasiun bumi ke satelit dan besarnya frekuensi pembawa yang digunakan dalam transmisi radio. Yang dapat dihitung dengan di sini ada rumusnya itu LFS sama dengan 10 log dalam kurung 4pi dikalikan D per lambda dikuadratkan. Nah, setelah didapatkan nilai dari LFS, maka kita menghitung nilai EB per N0 dengan rumus P dikali LL dikali GT dikali LS dikali LA dikali GR dan dibagi dengan KTSR. Nah, di sini ada keterangan untuk tiap-tiap huruf yang ada di sini. Link margin merupakan perbedaan antara sensitivitas receiver dengan daya receiver sesungguhnya dihitung dengan persamaan, yaitu EB per N0 dikurang dengan EB per N0 recurrent.
di mana EB/R0 minimal yang dibutuhkan untuk komunikasi AIS menggunakan modulasi game SK dengan nilai BR 10 pangkat minimal adalah 9,6 dB. Nah, hasil dan pembahasan dari penelitian ini itu sistem AIS didesain untuk komunikasi terestrial, maka antena tipikal yang digunakan oleh transceiver AIS adalah antena dengan polarisasi vertikal yang ditempatkan di atas kapal. Dengan menggunakan antena ini, pola radiasi antena terbentuk donat dengan medan elektromagnetik akan tersebar ke samping. Karena orientasi satelit terhadap kapal berubah-ubah, maka pada saat terjadi mismatch, polarization akan terjadi penurunan nilai gain. Dan di sini ada nilai dari parameter S yang digunakan. Di sini ada parameter kapal dan parameter satelit. Hasil simulasinya itu yang posisi pertama, posisi nadir pointing atau yang ini sejajar dengan sumbu Z. Hasilnya menunjukkan terjadi penurunan gain antena dari elevasi 0 derajat hingga 90 derajat. Pada sudut elevasi 60 derajat, gain antena mengalami penurunan hingga 0,4 dB. Pada elevasi ini, sinyal air dan kapal dideteksi satelit pada sudut 27 derajat dan gain antena penerima air satelit mengalami penurunan hingga 7,3 dB. Total penurunan sinyal dari kombinasi gain antena di kedua sisi pada kondisi ini adalah 13,7 dB. Nah, di sini ada gambaran pola radiasi antena monopol dan gambaran dari komunikasi sinyal AIS kapal dan satelit pada posisi elevasi 60 derajat. Nah, komunikasi antar satelit dan kapal akan terjadi jika antena satelit dan kapal pada posisi line of sight. Nah, line of sight itu di sini, line of sight. Kondisi line of sight pada kapal terjadi jika berada di atas garis horizontal kapal, sedangkan pada satelit bergantung pada field of view antena satelit. Jadi ini adalah field of view dari antena satelit. Dengan asumsi ketinggian satelitnya adalah 600 km di atas permukaan bumi, gambaran geometris pada satelit bumi dan kapal menunjukkan dapat dilihat oleh satelit mulai sudut 66 derajat dari arah posisi nadir. Sehingga jika field of view antena satelit adalah 130 derajat, maka akan memungkinkan satelit menerima sinyal AIS kapal dari segala arah. Di sini juga ada grafik link margin. Berdasarkan link margin tersebut dapat ditunjukkan bahwa akan terjadi perpotongan ruang sapuan antara muatan sar dan muatan AIS. Jadi di sini jadi perpotongan ruang sapuan di mulai 70 hingga ke 90 bawah. Perhitungan selanjutnya yang dilakukan adalah memasukkan parameter baik transmitter di kapal maupun receiver AIS. Jika elevasi 66 derajat adalah elevasi tertinggi sinyal berdasarkan GNTS AIS kapal dan gain antena receiver AIS satelit AIS dapat terdeteksi satelit, maka gambaran coverage ditunjukkan di sini. Jadi coverage di sini. Terus di sini putih bagian dalam adalah area perpotongan ruang sapuan. Terus yang kedua, posisi sejajar dengan sumbu X. Untuk simulasi posisi antena ini tidak dilakukan perhitungan link margin karena pemilihan posisi optimal didasarkan pada coverage antena. Nah, di sini gambaran simulasi antena X yang sejajar dengan sumbu X, maka coverage-nya berbentuk seperti ini. Nah, yang ketiga ini posisi sejajar sumbu Y sama dengan posisi sejajar sumbu X tidak dihitung link margin dan didapatkan hasil coverage seperti ini. Terus yang keempat, posisi 45 derajat terhadap sumbu X positif. Hasil simulasi yang didapatkan menunjukkan terjadinya ketidaksamaan sinyal dari kapal pada posisi arah sumbu X positif di mana terjadinya penurunan signal pada X sudut 45 derajat. Nah, di sini gambaran dari sudut 45 derajat terhadap sumbu X dan Z. Di sini ada link marginnya. Di sini link margin dari arah sudut positif X satelit, di sini negatif X satelit. Nah, di sini coverage dari posisi 45 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, kemudian pemilihan posisi antena AIS-nya
pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan ini ada yang pertama coverage satelit yang berpengaruh terhadap kemungkinan collision sinyal yang terjadi, terus yang kedua coverage yang dipilih harus bisa mengambil semua data AIS di sekitar orbit satelit. Terus yang ketiga, karena data AIS ini akan digabungkan dengan data SAR, maka diharapkan coverage AIS berada dalam coverage SAR pada saat yang bersamaan, yaitu di sepanjang lintasan satelit dengan switch width 22 km pada loop angle 23 derajat. Sehingga sinyal S yang diterima dari kapal waktunya sama dengan saat kapal dalam sambungan SAR satelit. Terus di sini pada posisi antena AIS satelit sejajar sumbu Z, semua sinyal AIS kapal di sekitar satelit akan diterima receiver AIS satelit. Kondisi ini menyebabkan peluang terjadinya kolisi sinyal sangat besar. Terus posisi sejajar dengan sumbu Z, sejajar dengan sumbu X, coverage S hanya pada arah sumbu X menyebabkan kapal pada sumbu Y satelit tidak akan terdeteksi oleh satelit dan juga karena posisi muatan SAR satelit adalah pada posisi sumbu Y sehingga posisi sapuan SAR berbeda dengan posisi sapuan receiver S. Terus posisi antena 45 derajat terhadap sumbu X, kelebihannya yaitu untuk poin 1 karena coverage paling besar pada kapal pada arah sumbu min X, sehingga peluang terjadinya kolisi sinyal lebih baik dari posisi sejajar sumbu X. Namun posisi ini mempunyai kelemahan yang sama dengan posisi sejajar sumbu X, yaitu terkait poin 2 dan poin 3. Oleh karena itu, posisi antena paling optimum yaitu sejajar dengan sumbu Y. Karena yang pertama di sini coverage sempit, maka terjadinya collision sinyal AIS semakin bisa dikurangi. Terus yang kedua, memiliki coverage sempit, tapi saat satelitnya bergerak, semua kapal yang berada di orbit satelit akan tersapu walaupun pada waktu yang berbeda. Terus yang ketiga, coverage S pada sumbu Y dan posisi sapuan SAR pada sumbu Y dapat dipastikan kapal-kapal yang disapu oleh SAR, sinyal AIS-nya akan dideteksi oleh receiver AIS satelit. Kesimpulannya dari hasil analisis keempat simulasi posisi penempatan antena AIS didapatkan bahwa berdasarkan coverage antena, penempatan antena yang paling optimal adalah pada saat diletakkan sejajar dengan sumbu Y, karena dari pertimbangan coverage, penempatan antena di posisi ini menghasilkan coverage yang sempit sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya data collision. Dan karena coverage-nya yang memanjang di sumbu Y, maka data kapal yang berada di sekitar lintasan satelit dapat tercover seluruhnya. Selain itu, karena sapuan antena memanjang sejajar sumbu Y, penggabungan data AIS dengan data SAR untuk satelit 8 SAR dapat dilakukan karena keduanya mempunyai sapuan area yang sama. Nah, referensi ini diambil dari jurnal analisis posisi antena AIS untuk misi pemantauan kapal ditulis oleh Dwianto dan APS Yahyani dari jurnal Pusat Teknologi Satelit Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional pada tahun 2019. Sekian presentasi dari saya terkait tugas besar. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.